pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati. Perkenalkan saya, Tersia Lesubun, guru mata pelajaran agama Katolik pada SMP Negeri 3 Arso, Kabupaten Kerong, Provinsi Papua. Sekaligus mahasiswa PPG dalam batch 1 tahun 2025 pada LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya melakukan praktek video pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 8 semester ganjil dengan materi panggilan murid Yesus dengan model pembelajaran kooperatif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Ya, kita pada hari ini. Yes, yes, yes. Mantap. Oke. Bangkit berdiri, kita sebelum memulai pelajaran. Siswa yang sudah ditunjuk bisa pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa. Nama Bapa dan Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, guru akan mengabsen kalian satu persatu. Dengar nama ya. Maria, Hadir, Ibu. Billy, Hadir, Bu. materi kita pada hari ini yaitu panggilan murid Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita panggilan murid Yesus, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Hai, Ibu. Ya, Maria. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Oke. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat atau tindakan. Oke. Siapa yang tahu mujizat Yesus? Mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Menyembuhkan orang buta. Ya, Yesus menyembuhkan orang buta. Siapa lagi? Billy. Air berubah menjadi anggur. Ya, air berubah menjadi anggur pada pesta pernikahan di Kana. Siapa yang telah mengkhianati Yesus? Yudas. Yudas siapa? Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot. Nah, yang tidak percayakan kebangkitan Yesus siapa? Diva. Thomas. Ya, Thomas. Oke, jadi pada materi kita pada hari ini berbicara tentang panggilan murid Yesus. Nah, panggilan murid Yesus itu bukan hanya pada para rasul sampai di situ, tetapi pada saat sekarang ini juga kita dipanggil menjadi murid Yesus. Nah, minggu kemarin hari Minggu siapa yang pergi ke gereja? Merayakan hari raya apa? Minggu panggilan. Ya, minggu panggilan. Jadi kalian mempunyai panggilan hidup yang berbeda-beda. Bukan hanya orang bilang, kalau panggilan menjadi murid Kristus itu seperti hierarki, seperti pastor, paus, imam, diakon, dan lain sebagainya. Tetapi kita semua dipanggil menjadi murid Kristus. Nah, siapa tahu syarat mengikuti Yesus. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, apa yang harus kita buat? Nah, kita berbuat kebaikan, kebenaran, kejujuran. Gitu. Jadi kita harus berbuat baik. Kepada siapa? Kepada sesama. Gitu. Jadi masing-masing orang itu dipanggil itu berbeda-beda. Nah, misalnya Bu Guru dipanggil menjadi seorang guru. Nah, nanti besok Maria dipanggil menjadi suster. Gitu. Nah, Putra dipanggil menjadi bupati misalnya. Nah, Billy juga dipanggil jadi polisi. Nah, Farel mungkin dipanggil jadi pengusaha besar, kontraktor besar. Nah, Christine pengusaha warung terkenal di Kerong misalnya. Jadi kita semua itu mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Nah, sedangkan para rasul mereka dipanggil itu berbeda juga dengan kita. Gitu.
Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi untuk mendalami materi tentang panggilan murid Kristus, nah, kita buka dalam buku siswa. Lihat di buku siswa situ halaman 33. Kalian duduk dalam bentuk kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke. Sekarang Ibu memberikan kalian kesempatan untuk membaca sebuah cerita. Cerita yang ada di dalam buku ini. Oke. Setelah kamu baca, lalu ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Jadi kalian baca sekarang. Bentuk kelompok. Nah, pertanyaannya Bu Guru sudah bagi di sini. Nah, nanti kamu lihat di buku siswa halaman 33. Nah, di situ ada sebuah wacana. Nah, dibaca bersama-sama dalam kelompok. Kalian dibagi dalam 2 kelompok. Nah, kalian baca bersama-sama. Setelah itu ada yang bagian sekretaris menulis. Nah, yang bagian membaca nanti sebentar Bu Guru persilakan untuk maju ke depan membaca hasil dari diskusi kalian. Oke, di situ pertanyaan yang pertama dari halaman 33 buku siswa, apa judul cerita tersebut? Pertanyaan yang kedua, apa cita-cita Pastor Franz sebelum jadi pastor? Yang ketiga, bagaimana tanggapan orang tua Pastor Franz pada saat ia meminta izin masuk seminari? Oke, kalian nanti duduk dalam kelompok, rembuk. Kalian duduk diskusi, duduk dalam bentuk diskusi. Oke, sekarang Bu Guru persilakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya, hasil diskusinya. Dari kelompok mana duluan? Oke, kelompok Farel. Oke, silakan maju 2 orang. Ayo, siapa? Pilih yang putra. Oke, maju. Yang satu baca soal, yang satu jawaban. Setelah itu mempersilakan teman-teman yang lain untuk menanggapi dari hasil diskusi kalian. Nanti kelompok yang belum maju melihat kalau ada perbedaan dari jawaban, berarti kalian bisa berkomentar. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, apa judul cerita tersebut? Wawancara dengan Pastor Franz. Dan pertanyaan kedua, apa cita-cita Pastor Franz sebelum dia jadi pastor? Bekerja di kantor. Pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan orang tua Pastor Franz pada saat ia meminta izin masuk seminar? Mereka memberi izin saya masuk seminari karena mereka melihat kemauan saya yang sudah bulat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Lalu persilakan ke teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi pertanyaan kalian? Silakan bertanya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menanggapi dari kelompok ini. Mereka sebelah sini atau kelompok sini mau menanggapi atau pertanyaannya sama. Nah, berarti silakan mereka kembali. Tapi kalau berbeda silakan komplain. Sama, oke? Kalau begitu terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, kelompok berikut. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok sebelah yang mempresentasikan kerja kelompok kami. Silakan. Yang pertama, apa judul cerita tersebut? Wawancara dengan Pastor Franz. Yang kedua, apa cita-cita Pastor Franz sebelum jadi pastor? Bekerja di kantor. Yang ketiga, bagaimana tanggapan orang tua Pastor Franz pada saat ia meminta izin masuk seminari? Mereka memberi izin saya masuk seminari karena mereka melihat kemauan saya yang sudah bulat. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus.
Kalian sudah menjawab dari hasil diskusi kalian tadi. Diceritakan dalam wacana ini, dalam cerita ini sudah jelas bahwa menceritakan tentang wawancara dengan Pastor Frans, di mana ada yang bertanya, mengapa pastor sampai pastor bisa memilih jadi seorang pastor? Yang dulunya dia mempunyai keinginan bekerja di kantor, mungkin jadi kepala bagian, atau jadi kepala dinas, atau jadi orang penting di kantor, tetapi Tuhan Yesus memanggil dia, memakai dia menjadi murid Yesus, sehingga dia merubah pikiran. Nah, dia merubah pikiran, dia menjadi pastor. Nah, sedangkan dalam cerita ini, dia itu anak tunggal dalam keluarga. Anak tunggal. Orang tuanya merasa keberatan memberi izin untuk dia jadi pastor, tetapi karena karunia Tuhan, sehingga dia dipilih menjadi Rasul Yesus, dan orang tuanya mengizinkan dia untuk menjadi seorang pastor. Dan sekarang dia sudah menjadi pastor selama 20 tahun. Jadi kita masing-masing dipanggil itu oleh Tuhan, kita tidak tahu kita mau jadi apa. Pemikiran kita mungkin dari kecil, saya mau jadi polisi, tentara. Tiba-tiba saat kita tamat SMA, kita berubah semua. Gitu. Jadi segala sesuatu itu Tuhan sudah atur. Oke, untuk berbicara tentang kitab suci, silakan buka dalam buku siswa. Atau ada Alkitab, yang mau pakai Alkitab silakan. Lihat di buku siswa halaman 34. Lihat di buku siswa halaman 34. Nah, di situ kita lihat bacaan kitab sucinya, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Oke, yang perempuan baca ayat genap, yang laki-laki baca ayat ganjil. Oke, mulai. Dan ketika Yesus 1, 2, 3. Oke. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya mereka, sedang menebarkan Lanjut. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjara manusia. Oke, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. laki-laki. Dan setelah Yesus pergi dari sana, lihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Oke. Kalian lihat kembali di dalam buku situ sambil Bu Guru menjelaskan kembali. Bu Guru baca kembali. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Di sini ada pertanyaan penuntun, bisa kamu diskusi, lalu kerjakan bersama. Setelah itu kamu presentasi seperti tadi. Oke,
Mulai dari sekarang. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kelompok mana yang duluan mau maju? Atau berdiri saja di tempat sambil jawab? Dari tempat. Oke, kelompok sini. Oke, silakan lanjut. Salah satu membaca, yang lain menyimak dan menanggapi. Baca pertanyaan lalu jawaban. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Menawarkan mereka menjadi penjala manusia dan mengikuti Dia. 2. Apa reaksi, tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus? Mereka langsung meninggalkan pekerjaan dan kehidupan mereka untuk mengikuti Yesus. 3. Apa saja syarat mengikuti Yesus? Menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti Yesus. 4. Apa konsekuensi menjadi murid Yesus? Belajar mengampuni, berbuat baik, bersedia menderita demi Kristus. 5. Sebutkan nama 12 murid Yesus. 1. Simon Petrus, 2. Andreas, 3. Yakobus, 4. Yohanes, 5. Filipus, 6. Bartolomeus, 7. Thomas, 8. Yakobus, 9. Tadeus, 10. Simon orang Selot, 11. Matius, 12. Yudas Iskariot. Oke. Mau menawarkan ke mereka? Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Oke. Kelompok sini bilang pas. Oke, silakan duduk. Oke. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, silakan kelompok sini. Andre silakan membaca mewakili kelompoknya. Silakan berdiri. Andre dengan siapa? Oke, Andre dengan Billy. Ayo. Pertanyaan pertama. 1. Bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Menawarkan mereka menjadi penjala manusia dan mengikuti Dia. 2. Apa reaksi tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus? Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan kehidupan mereka untuk mengikuti Yesus. 3. Apa yang saja syarat mengikuti Yesus? Menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti Yesus. 4. Apa konsekuensi menjadi murid Yesus? Belajar mengampuni, berbuat baik, bersedia menderita demi Kristus. 5. Sebutkan nama 12 murid Yesus. Pertama, Simon Petrus. 2. Andreas. 3. Yakobus. 4. Yohanes. 5. Filipus. 6. Bartolomeus. 7. Thomas. 8. Yakobus anak Alfius. 7. Tadeus. 8. Simon orang Zelot. 10. Matius. Oke, lanjut ke Yudas Iskariot. 12. Yudas Iskariot. Demikian. Demikian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok ini laki-laki. Oke, jadi terima kasih banyak kalian sudah berpartisipasi di dalam diskusi kelompok dan itu hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang kita masuk dalam pemahaman materi. Jadi panggilan Yesus bukan hal permintaan. Di dalam bacaan kitab suci, di mana Yesus itu dia memanggil ke-12 rasul itu, yang pertama Simon, Petrus, Andreas. Mereka rasul-rasul yang pertama itu dia memanggil mereka pada saat mereka di mana? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang berada di pantai. Mereka sedang apa? Menjala ikan. Mereka sedang menjala ikan. Lalu Yesus datang memanggil mereka. Apa yang mereka respon terhadap Yesus? Mereka tidak bilang, oh tidak, saya tidak mau. Tetapi tidak. Mereka langsung respon, ya, kami siap untuk mengikuti Yesus.
Nah, dengan mengikuti Yesus, mereka meninggalkan keluarga mereka, anak istri, meninggalkan pekerjaan mereka yang hari-hari penjala ikan. Nah itu, mereka meninggalkan semua. Mereka mengikuti Yesus tanpa syarat. Gitu. Mereka mengikuti Yesus tanpa syarat. Nah, bagaimana dengan kita yang saat ini? Nah, kita saja baru bilang, saya mau jadi pastor. Jangan nah. Nanti tidak ada, apalagi laki-laki, nanti tidak ada yang bawa marga. Jangan nah, kok laki-laki satu-satunya lagi, tidak boleh jadi pastor. Nanti keturunan habis di situ. Nah itu. Tetapi mengikuti Yesus, itu kita meninggalkan semua. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, lonceng gereja sana sudah berbunyi. Teng. Kalau bubur di sini tuh jam 6 sudah bunyi, karena kita ibadah jam 7. Teng. Sudah ini juga terlalu pagi mau. Nanti sudah minggu depan. Kita menolak tawaran Yesus. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita sudah siap. Biar selain jam 7 pagi bangun terus makan minum teh langsung kita jalan. Berarti kita menerima tawaran Yesus dalam bentuk lonceng gereja. Berarti kita secara tidak langsung kita sudah mengikuti Yesus. Bagaimana kita mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Memberi contoh, saya nih orang Kristen. Teman kita yang berbeda agama sedang beribadah, kita di luar ribut-ribut. Nah, kita tidak menghargai, kita tidak menampilkan bahwa kita ini pengikut Kristus. Kita ini juga murid Kristus. Jadi kita masing-masing itu dipanggil oleh Tuhan itu, kita tidak tahu. Dari kecil kita bercita-cita ingin jadi ini, tetapi saat kita besar, semuanya berubah. Seperti dalam cerita dalam buku tadi. Begitu juga Rasul Yesus yang pertama. Mereka tahu mereka akan jadi nelayan itu sampai mereka tua dan mati. Tetapi Yesus datang memanggil mereka. Mereka bukan lagi jadi penjala ikan, tetapi mereka jadi penjala manusia. Oke. Jadi kita bisa lihat dalam Injil itu Yesus memanggil mereka itu secara tiba-tiba. Yesus menyusul pantai danau Genesaret. Dia melihat mereka sedang menjala ikan. Lalu Yesus memanggil mereka. Oke. Untuk refleksi kita, pendalaman kita tentang panggilan Yesus sebagai murid Kristus, kita bisa lihat di sini ada pertanyaan penuntun untuk kita. Siapa yang siap dan dia bisa langsung menjawabnya untuk refleksi kita, penutup kita. Nah, mungkin kamu bisa lihat di situ, itu gambaran apa? Kita bisa lihat gambaran yang pertama itu apa? Oke, kita lihat gambaran yang pertama. Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Ini apa yang Yesus buat melalui gambar ini? Ini apa? Yesus memanggil ke-12 rasul. Ini tuh rasul-rasulnya. Ini. Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Oke. Lalu di bawah sini apa? Dia memberkati mereka. Ke-12 rasul itu untuk terus mengikuti dia sampai dia wafat, dia bangkit, gitu. Oke, itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya dalam gereja Katolik. Di sini apa? Apa yang pastor buat, paus buat, bukan paus, uskup buat. Ini apa? Pentabisan para imam. Ini mereka ini. Lihat di gambaran itu, lihat di gambar itu. Oke, ini pentabisan imam. Gitu. Lalu kita lihat, jadi yang mau jadi pastor itu nanti kamu lihat, caranya begini kita. Kalau yang sering mengikuti pentabisan imam, dia tahu bagaimana cara imam. Kalau pertama kali dia ditabis itu dia dengan cara apa? Dia terlentang. Lalu diberkati oleh
semua pastor-pastor yang sudah senior-senior, setelah itu ada uskup. Nah, lalu kamu lihat gambar yang di bawahnya itu apa? Yang di bawah itu apa? Bapak uskup memberikan kaul kekal kepada suster-suster yang ada di bawah altar itu. Oke. Dan oke anak-anak, jadi materi kita pada hari ini sampai di sini. Nah, sebelum kita menutup seluruh rangkaian materi kita, Bu Guru mau mengulangi lagi. Nah, materi kita yang tadi kita berbicara awal itu tentang apa? Pada hari ini itu tentang apa? Tentang apa? Tentang apa ada? Tentang apa, Christine? Panggilan murid Yesus. Ulang ya, nanti kita dulu hapus. Nah, jadi materi kita sampai di sini. Nah, jadi pada hari ini materi kita berbicara kepada kita tentang apa? Panggilan murid Yesus. Oke, sekarang kalian mulai bersiap-siap. Kita menutup semua rangkaian materi kita, seluruh pembelajaran kita pada hari ini. Kita semua siap, lalu menyimpan. Nah, kita menutup dengan lagu. Setelah itu doa Bapa Kami, Salam Maria, dan kemuliaan. Oke. Di situ ada lagu. Kita menyanyi lagu apa itu? Lagu penutup apa? Oke, tahu semua toh? Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Oke, kita menyanyi. Siapa yang tidak tahu lagu? Dengar dia panggil nama saya. Oke, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh, girang haleluya. Oh, girang puji Tuhan. Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita tandai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.